Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huri Atiah Nur Fajri, NIM 621141912 akan mempresentasikan program pembinaan olahraga usia dini cabang olahraga bulu tangkis. Permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok, yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Dalam program pembinaan olahraga usia dini cabur bulu tangkis, ada beberapa poin yang perlu dibahas. Yang pertama, permasalahan. Yang kedua, pembibitan. Dan yang ketiga, pengembangan bakat. Permasalahan olahraga usia dini adalah upaya menggerakkan anak usia dini untuk melakukan aktivitas olahraga secara menyeluruh tanpa beban dan tekanan dalam diri mereka. Pada usia dini, anak tidak perlu dibebani target yang muluk, termasuk apakah harus sebagai pemain single atau double. Yang lebih penting adalah mengkondisikan agar si anak menyukai olahraga tersebut. Ketika si anak sudah benar-benar menyukai olahraga tersebut, dan juga pengembangan psikologisnya sudah sanggup diberi beban target tertentu, maka saat itulah kita baru bisa menspesialisasi dan target. Yang kedua, pembibitan. Pembibitan adalah suatu pola yang diterapkan dalam upaya menjaring atlet berbakat yang diteliti secara ilmiah menurut M.E. Winarno. Pembibitan merupakan usaha sadar dan sistematis melalui kegiatan pendalaman intensifikasi terhadap hasil permasalahan di lembaga-lembaga pendidikan di sekolah atau bahkan di luar sekolah, khususnya anak-anak yang tidak beruntung dengan tidak memiliki kesempatan untuk sekolah olahraga pendidikan sekolah secara nasional telah diimplementasikan melalui pembelajaran pendidikan jasmani (PINJAS) secara intensif mulai jenjang pendidikan dasar hingga menengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya serta usaha untuk menjaring atlet-atlet berbakat dengan kegiatan. Yang ketiga, pengembangan bakat. Pengembangan bakat adalah suatu proses awal untuk mengidentifikasi keberbakatan anak. Pemanduan bakat diterapkan pada anak usia dini, yaitu periode umur anak kurang lebih 6 tahun sampai dengan 14 tahun dan penting dalam pencapaian prestasi nasional. Sedangkan pembinaan yang merupakan proses untuk lebih lanjutnya setelah pemanduan bakat ini tetap harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Sasaran yang ingin dicapai melalui pemanduan dan pembinaan olahraga sejak usia dini secara umum yaitu membantu terwujudnya pembangunan watak dan karakter bangsa dalam pembangunan nasional Indonesia seutuhnya. Di samping upaya untuk mendapatkan olahragawan sejak usia dini yang berbakat dan potensial, sehingga siap dikembangkan dalam berbagai cabang olahraga untuk meraih prestasi tinggi baik di tingkat daerah, provinsi, nasional, dan internasional. Seleksi bakat yang akan digunakan, setiap anak diberi kesempatan bermain 3 kali. Misalkan dengan lawan yang berbeda dan selanjutnya semua anak mendapatkan hadiah. Bisa diatur yang menang paling banyak hadiahnya dan yang kalah itu bisa lebih sedikit. Kondisi ini jauh lebih menyenangkan dan bermanfaat bagi perkembangan anak. Toh pada usia itu sama sekali belum bisa dijadikan ukuran prestasinya di masa yang akan datang. Program latihan. Menurut Suharno, latihan adalah suatu proses persiapan fisik dan mental anak latih secara sistematis untuk mencapai mutu prestasi yang optimal dengan diberikan beban latihan yang teratur, terarah, meningkat, dan berulang-ulang waktunya. Sedangkan menurut Sukadianto, mengungkapkan bahwa latihan adalah proses perubahan yang ke arah lebih baik, yaitu meningkatkan fisik, fungsional, peralatan tubuh, dan kualitas psikis. Menurut Bompa, latihan adalah upaya seseorang mempersiapkan dirinya untuk tujuan tertentu dalam konteks yang sama Ate dan kawan-kawan. Kasio menjelaskan bahwa latihan dapat diidentifikasi sebagai peran serta sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fungsional, fisik, dan daya tahan latihan. Sedangkan menurut Harsono, menegaskan bahwa training adalah proses sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang dengan
kian menambah jumlah beban latihan atau pekerjaannya. Menurut Astran dan Rodal, mengumumkan bahwa latihan adalah usaha untuk mengejar tujuan perbaikan sistem organisme dan fungsinya untuk mengoptimalkan penampilan. Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disaring pengertian bahwa proses pengoptimalan kualitas fungsional, fisiologis, dan psikologis olahragawan agar dapat meraih prestasi yang lebih baik. Nah, program latihan jangka panjangnya yaitu yang pertama pegangan raket, yang kedua pukulan bawah, yang ketiga servis pendek, yang keempat posisi siap, yang kelima pengembalian servis, yang keenam netting, yang ketujuh servis panjang, yang kedelapan pukulan lob, yang kesembilan drop shot, dan yang terakhir smash. Program latihan jangka pendek dari 8 minggu pertemuan diperkirakan seminggu sekali 1 jam. Pertemuan sesi pertama pengenalan pegangan, pukulan tangan bagian depan, bagian punggung, tangan, bolak-balik berpasangan, teknik servis pendek, pukulan bawah berpasangan terus-terusan di lapangan kecil, dekat dengan jaring atau sebatas kepala. Sesi yang kedua mengulang servis dengan batasan rambut kepala, kemudian bersiap servis panjang, pukulan di atas kepala dengan melambung atau lob, pukulan di atas kepala, drop shot atau drop shot dan mengangkat ke atas dari dekat net, berpasangan dengan pukulan terusan menggunakan jenis lob dan drop, serta bermain dengan lapangan kecil dekat net. Yang sesi ketiga mengulang posisi siap dengan servis panjang atau pendek, pukulan lob atau drop shot. Berikut ajarkan pukulan pendatar dan smash forehand, kemudian bermain tunggal. Yang keempat mengulang semua jenis pukulan, kemudian ajarkan aturan permainan, perhitungan poin, dan strategis permainan tunggal. Setelah itu bermain tunggal dengan menggunakan perhitungan angka. Yang sesi kelima, mengulang semua jenis pukulan, kemudian ditambah dengan menahan smash, pukulan backhand lob, lakukan dengan pasangannya di drill atau diulang-ulang, serta kombinasikan pukulan tersebut. Yang sesi ke-6 mengulang semua pukulan, setelah itu ajarkan bermain ganda dengan peraturan serta sistem penghitungannya. Kemudian hiraukan mereka mencoba sistem permainan tersebut. Sesi ke-7 mengulang peraturan pertandingan serta persiapan akhir menghadapi pertandingan dengan pelatih bermain tunggal dan ganda. Sesi ke-8 menyusun pertandingan sangatlah sulit untuk diciptakan atau menyusun rencana latihan umum dalam 8 minggu yang disesuaikan dengan keadaan dan tingkat keterampilan. Kemudian tenaga keolahragaan yang terkait dalam memprakarsai dan menyetujui proses perencanaan strategis langkah memprakarsai dan menyetujui proses perencanaan strategis ini terdapat 3 indikator yang akan dibahas, yaitu 1. Keterlibatan Disbud Parpora Kabupaten Tegal dalam pembinaan atlet. Disbud Parpora mempunyai tupoksi, yaitu pembinaan olahraga pelajar, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. Dalam pelaksanaan tugas pembinaan olahraga prestasi dibantu oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau yang biasa disebut KONI, yang merupakan persatuan pengurus cabang olahraga yang menyelenggarakan event olahraga prestasi yang mencakup pembinaan atlet umumnya. Yang kedua, langkah spesifik yang dilaksanakan Disbud Parpora Kabupaten Tegal dalam melakukan tugasnya sudah mempunyai langkah-langkah spesifik yang tercantum dalam tupoksi masing-masing pegawai dan diterapkan dalam proses pembinaan atlet itu sendiri. Nah, langkah-langkahnya yang dilakukan berkaitan dengan pembinaan olahraga yaitu penyelenggaraan kompetisi olahraga, permasalahan olahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas olahraga, atlet, wasit, pelatih, dan teknisi olahraga lainnya. Kemudian pembinaan organisasi keolahragaan, pembinaan kemitraan dan industri keolahragaan, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dan yang terakhir peningkatan efek olahraga. Yang ketiga, komitmen stakeholder. Yang dimaksud adalah para pemangku kepentingan yang terkait dalam hal pembinaan olahraga. Dalam hal ini adalah Disbud Parpora, KONI, Dinas Pendidikan, pelatih, dan atlet. Komitmen yang dilakukan selama ini sudah ada dan sudah cukup baik karena sudah terjalin bertahun-tahun dalam melakukan tugas pembinaan olahraga. Dalam pengawasan ini, pihak yang terkait yaitu pelatih dan orang tua ataupun wali dari atlet tersebut. Pengawasan controlling dalam pelaksanaan program pembinaan olahraga usia dini dilakukan untuk mengevaluasi segala program yang telah terlaksana, apakah progresnya positif atau tidak, dan upaya kerjasamanya antara seluruh anggota yang terkait lebih kuat. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.